Halo semuanya, nama saya Akil Abdul Santoso dari BINUS Alam Sutra, kelas LF28, Marketing Management. Jadi pada hari ini kita bakal ketemu sama orang yang saya tahu dia suka banget sama batik nih. Dia punya banyak baju batik, dia suka koleksi batik, dan jadi sekarang kita bakal wawancara dia soal batik, soal beli batik dia di mana aja, terus kita bakal tanya juga yang terpenting pandangan dia soal marketing batik di Indonesia. Jadi gimana kelanjutannya, ikutin terus, oke? Halo semuanya, sekarang saya udah sama bintang tamu kita nih yang bernama siapa Ibu? Nuni. Ibu Nuni. Nah, Ibu Nuni ini salah satu orang yang cinta banget nih sama batik Indonesia Ibu ya. Karena dia punya banyak banget baju batik, dia koleksi baju batik. Jadi menurut Ibu Bu, kan di Indonesia nih budaya lokalnya banyak banget Ibu, nggak cuma batik ya. Kenapa Ibu dipilih buat koleksi batik dibanding yang lain? Yang pertama, batik itu unik karena motifnya banyak. Selain itu, batik juga merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang harusnya memang perlu kita lestarikan ya, terutama generasi muda. Itu wajib banget tuh lestariin batik. Terus yang kedua, dengan berbatik kita seperti memiliki ciri khas. Jadi kalau kemana-mana kita pakai batik tuh kita kayak ada ciri khas tersendiri gitu. Merasa bangga. Jadi punya ciri khas dari bangsa kita. Nah, Ibu nih seringnya belanja batik tuh di mana sih Bu, kalau boleh tahu Bu? Sebenarnya sih belanja batik di mana aja bisa ya. Cuman kalau saya senangnya beli batik tuh di pasar-pasar lokal, seperti di pasar tradisional, di pameran-pameran UMKM seperti itu. Karena di sana itu motifnya, coraknya, modelnya juga macam-macam. Tapi jangan salah, di kita itu terutama di kota-kota besar itu ada satu toko batik yang saya kenal. Ya lumayan sering juga saya belanja di situ. Itu namanya Batik Kris. Batik Kris. Itu di situ motifnya, modelnya, terus selain itu juga ragamnya itu batiknya hanya pakaian aja di situ dijual. Jadi ada bahan, ada spray, ada peralatan-peralatan yang lain tuh lengkap di situ. Tapi pada saat kita mengunjungi daerah tertentu, misalnya lagi keluar kota, itu biasanya saya suka belanja ke toko batik yang memberikan ciri khas daerah masing-masing. Jadi setiap daerah itu memang punya ciri khas batik masing-masing. Mereka punya corak sendiri, punya warna yang ciri khas mereka gitu. Jadi setiap daerah itu rata-rata punya ciri khas batik mereka masing-masing dan warna yang mencerminkan daerah tersebut. Oke. Ini menarik nih, karena Ibu Nuni ini nggak beli batik cuma di toko-toko yang udah besar doang, tapi juga di UMKM kecil. Nah itu kan secara langsung membantu juga kan, membantu UMKM kecil. Oh, kan, iya, kan pasti. benar kan. Menurut Ibu nih, kondisi batik di Indonesia tuh sekarang tuh gimana sih Bu? Apakah memprihatinkan? Apakah masih perlu dibudidayakan lagi? Apakah udah bagus? Apa gimana menurut Ibu? Yang saya lihat sekarang ini, kondisi batik di Indonesia, di pasar Indonesia itu sepertinya memang lagi berkembang ya. Jadi hampir semua masyarakat kita itu mengenal batik dan sepertinya mereka memang mulai gemar memakai batik gitu. Jadi saya senang sekali karena saya juga kan salah satu pecinta batik. Jadi saya melihat begitu besar antusias masyarakat kita itu untuk berbatik dan menjadikan batik itu ciri khas buat budaya kita, pakaian mereka sehari-hari itu kayaknya merupakan satu kebanggaan tersendiri gitu. Dan selain itu juga dengan kondisi yang seperti ini itu tentunya akan meningkatkan UMKM kita gitu. Jadi meningkatkan pasar kita juga. Dan yang saya tahu Batik Kris ini juga menaungi UMKM yang ada di sekitaran kita gitu. Dia juga bantu untuk marketing ya? Marketing. Selain itu juga bantu untuk promosi, Iya, betul, bantu betul. juga mereka untuk kan Pembelajaran. sekarang lagi era digital nih. Jadi mereka juga bantu bagaimana memasarkan batik-batik dengan menggunakan sosial media. Iya, juga sekarang terus lagi website. pakai website, pakai media promo yang betul. sekarang memang lagi berkembang di Indonesia gitu. Nah ini menarik banget nih, bener banget nih.
yang setahu saya juga Batik Keris nih dia suka menaungi UMKM kecil, dia bekerja sama gitu Bu Iya, betul. dengan UMKM kecil untuk membantu juga, apalagi di era digital yang sekarang kan. Nah menurut Ibu nih seberapa penting marketing digital untuk keberlangsungan batik? Tentu penting banget karena sekarang ini kan semua serba era digital. Oh, betul. Jadi otomatis UMKM juga harus mengerti tentang kemajuan teknologi sekarang ya. ini ya, karena semua sekarang serba digital, marketing juga pakai digital. Selain itu pemasaran juga serba digital. Iya, dan betul banget. apa namanya sekarang konsumen juga Belanjanya. mereka belanja juga kebanyakan pakai media digital ya, jadi pakai teknologi. Istilahnya harus UMKM juga harus bisa apa namanya ya, dan harus bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang sekarang betul lagi banget. marak-maraknya. Bener banget sih. Oke, jadi itu sih kayaknya wawancara kita berdua dapat disebutkan bahwa digital marketing ini penting banget ya. Nggak cuma di batik doang, tapi di semua segala industri. Sekarang digital marketing itu sangat penting bagi keberlangsungan ya industri tersebut, karena sekarang kita harus melek teknologi kemana-mana, kita pakai bawa handphone, sosmed. Jadi terima kasih banyak Ibu Nuni atas waktunya. Semoga berkenan bisa ngobrol sama saya juga berkenan banget. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa namanya dengan ini bangsa Indonesia lebih bangga berbatik dan batik bisa lebih terkenal di seluruh dunia. Oke, thank you. Nah.